Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kelas 5 yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester ganjil. Silahkan disimak bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, materi ulangan akhir semester kelas 5 semester ganjil ini memuat 5 tema pokok. Yang pertama adalah mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Yang kedua, mengenal nama Allah atau Asmaul Husna dan juga kitab-kitab Allah. Dan tema yang ketiga adalah cita-citaku menjadi anak yang solih. Yang di situ nanti kalian akan belajar tentang sifat jujur, sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta sifat saling menghargai. Tema yang keempat adalah bulan Ramadan yang indah, tentang puasa Ramadan dan hukum-hukumnya. Dan yang kelima, Rasul Allah idolaku. Ada 5 Rasul yang akan dibahas, yakni Rasul atau Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan ini pada soal yang nomor 1. Nama surat At-Tin diambil dari ayat pertama. At-Tin artinya adalah apakah A. demi buah, B. buah tin, C. kota yang aman, atau D. bukit Tursina. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah B. buah tin. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan, surat At-Tin, surat yang ke-95. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian kita lanjut pada soal yang nomor 2. Sebutkan 4 tempat yang dijadikan sumpah oleh Allah. Ayat 1 sampai ayat 3 di dalam surat At-Tin di bawah ini. Yang pertama adalah kata At-Tin atau buah tin. Yang kedua kata Az-Zaitun atau buah zaitun. Yang kedua bukit Tursina. Dan yang keempat kota yang aman. Keempat benda ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat 1 sampai ayat 3. Yang mana keempatnya ini berhubungan dengan diutusnya nabi tertentu. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah wattini, demi buah tin. Anak-anak, ini gambar buah tin. Kita lihat yang dimaksud dengan tin atau buah tin ini oleh sebagian ahli tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di Damaskus, yang mana di sana banyak ditumbuhi oleh buah tin, pohon tin. Sehingga kata At-Tin ini berhubungan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, wal zaitun, dan demi buah zaitun. Ini gambar buah zaitun. Zaitun berkaitan erat dengan Baitul Maqdis atau Palestina, yang mana banyak
di sana banyak tumbuh buah zaitun dan juga tempat di mana diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kata zaitun berkaitan erat dengan tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga Bukit Tursina, Watturi Sinin. Kita lihat ini gambar Bukit Tursina, yaitu Bukit Tursina atau kata lainnya Bukit Sinai, yaitu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kota yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah, di mana kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Dan kota Mekah ini berkaitan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, 4 benda yang Allah Subhanahu wa taala memberi sumpah di ayat awal surat At-Tin berhubungan dengan 4 kota. Wattini berhubungan dengan Damaskus Nabi Nuh, Wazaitun Baitul Maqdis dan Nabi Isa, Bukit Tursina atau Bukit Sinai dengan Nabi Musa alaihissalam, dan kota yang aman di ayat yang ketiga yaitu kota Mekah. Anak-anak, kita lanjut pada soal yang ketiga. Wahadal baladil amin adalah bunyi surat At-Tin ayat yang keberapa? Nah, di sini rumusnya 1. Kalian harus hafal surat At-Tin mulai ayat yang 1 sampai ayat terakhir. Ketika kalian nanti menemukan soal-soal yang seperti ini, itu sangat berhubungan dengan hafalan kalian. Ya, wahadal baladil amin itu adalah bunyi surat At-Tin ayat yang keberapa? Apakah ayat yang keempat, ketiga, kedua, atau ke-1? Maka jawabannya adalah ayat yang ketiga. Kita lihat, nah, di sebelah kanan ada gambar wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman, ada di ayat 3. Dan kita lanjutkan pada soal yang nomor 4. Ayat ke-6 surat At-Tin menjelaskan 2 syarat manusia supaya tidak dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Bahkan mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apa sajakah 2 syarat itu? Jawabannya adalah beriman dan beramal soleh. Di ayat berapa anak-anak? Coba kita lihat bersama ya. Di ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, kita lihat ayat yang sebelumnya. Di ayat 4 Allah Subhanahu wa taala jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena dibekali akal, pikiran, hati, dan juga nafsu. Maka berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kemudian di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala jelaskan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Maka ada yang selamat siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi 2 syaratnya adalah iman dan amal soleh. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang nomor 5 anak-anak. Kita berganti ke topik yang kedua. Ini tentang Asmaul Husna ya. Allah Maha Mematikan adalah arti dari Asmaul Husna apa? Ada 4 pilihan. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, atau Al-Ahad. Nah, di bab yang kedua ini kalian harus hafal 4 nama Asmaul Husna ini. 4 nama Allah yang baik ini yakni Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ahad. Harus kalian hafalkan beserta artinya. Ya, kita lihat Allah Maha Mematikan.
kalian juga harus hafal arti Asmaul Husnanya ya. Kira-kira mana ini? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, atau Al-Ahad? Kita hafalkan dulu ya. Al-Mumit artinya adalah Allah yang maha mematikan. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang maha mandiri atau Allah berdiri sendiri. Al-Ahad, Allah yang maha esa. Maka anak kembali ke soal, Allah yang maha mematikan adalah arti dari Asmaul Husna. Jawabannya adalah Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Andi telah ditinggal ayahnya sejak kecil. Walaupun yatim, ia tidak pernah bersikap manja. Semua kegiatan dan tugas berusaha untuk dikerjakan sendiri. Ia ingin menjadi anak yang mandiri. Maka sikap Andi ini merupakan salah satu contoh pengamalan Asmaul Husna apa? Anak-anak, kita lihat di sini ada beberapa poin ketika kalian bertemu soal yang seperti ini. Yang pertama adalah Andi tidak pernah bersikap manja. Dan yang kedua adalah sikap mandiri. Maka kita kembali lagi ke hafalan yang tadi, 4 nama Allah tadi, kira-kira yang berhubungan dengan mandiri atau berdiri sendiri kira-kira apa anak-anak? Jawabannya adalah Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri atau Allah yang maha mandiri. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 7 anak-anak. Di sini kita berganti materi, yakni mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada soal salah satu cara mengimani adanya kitab-kitab Allah, yaitu A. Membeli yang banyak, menyimpan di almari, meyakini keberadaannya, ataukah mencari tempat turunnya. Kira-kira mana ini? Nah, kita harus tahu definisi atau arti dari iman kepada kitab suci. Apakah itu iman kepada kitab suci? Iman kepada kitab suci artinya adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Maka kembali ke soal anak-anak, salah satu cara mengimani adanya kitab-kitab Allah atau kitab suci yaitu dengan meyakini keberadaannya, yakin dan percaya bahwa kitab suci itu ada dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ke soal yang nomor 8. Sebutkan kitab-kitab suci Allah beserta Rasul penerimanya. Anak-anak, pasti akan keluar salah satu soal tentang nama kitab suci dan juga Rasul yang menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci yang diturunkan kepada Rasul yang berbeda. Untuk itu kalian harus hafalkan, dan mari kita hafalkan bersama-sama. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah kitab Zabur, yang mana diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Taurat, yang mana diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat dan terakhir adalah kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada siapa anak-anak? Kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, keempat kitab ini beserta Rasul penerimanya harus kalian hafalkan dengan baik ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Ini kita berganti tema dengan sifat-sifat anak yang solih. Berkata sesuai kenyataan, menepati janji, berusaha sesuai kemampuan diri sendiri,
merupakan beberapa ciri dari sifat apa? Apakah tawadhu, ataukah takabur, ataukah jujur, ataukah tawakal? Kira-kira anak-anak, ketika kalian jumpa soal seperti ini, jawabannya yang mana? Kita lihat dulu definisi masing-masing jawabannya. Tawadhu artinya adalah rendah hati. Kemudian takabur, kebalikan dari tawadhu, yaitu tinggi hati atau sombong. Sementara jujur itu tidak berdusta, tidak bohong. Dan keempat adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba berkata sesuai kenyataan, menepati janji, berusaha sesuai kemampuan diri merupakan beberapa ciri di antara sifat yang mana anak-anak? Jawabannya adalah sifat jujur, tidak berdusta, ya. Jadi kesesuaian antara pikiran, hati, dan ucapan serta perbuatan. Itulah yang disebut dengan jujur atau kejujuran. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 10. Contoh perilaku jujur ketika di sekolah adalah apakah A. berjanji kepada teman, B. menyapu ruang kelas, C. hormat kepada guru, atau tidak mencontek ketika ulangan. Kira-kira mana anak-anak? Kita lihat dulu, ada kata kunci di sekolah, ya, dan kedua adalah jujur. Ya, tadi jujur itu tidak bohong, tidak dusta. Maka kira-kira di antara jawaban ini yang mana anak-anak? Tentu jawabannya adalah tidak mencontek ketika ulangan. Karena mencontek adalah salah satu perbuatan yang berbohong atau berdusta, tidak jujur. Kita lanjut ke nomor 11 anak-anak. Contoh sikap menghargai orang lain adalah apakah A. berpendapat ketika diskusi, B. membantu teman yang kesulitan, atau C. melakukan piket dengan kelompoknya, atau D. mendengarkan teman yang sedang membaca puisi di depan kelas. Sikap menghargai orang lain, maka jawabannya adalah mendengarkan teman yang sedang membaca puisi di depan. Yaitu bentuk menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kemudian kita lanjut ke nomor 12 anak-anak. Kita berganti tema lagi, Ramadan yang indah. Menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, adalah pengertian dari apakah syahadat, ataukah sholat, ataukah zakat, ataukah puasa. Kira-kira yang mana anak-anak? Kita buka, jawabannya adalah puasa. Jadi menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari adalah pengertian dari ibadah puasa. Di materi tentang puasa ini ada banyak hal yang harus kalian pelajari juga. Yang pertama adalah tentang hukum puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa itu apa saja. Yang ketiga, syarat sah puasanya. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, sunnah-sunnah puasa. Yang keenam, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan atau puasa yang lainnya itu apa saja. Dan yang ketujuh, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Materi-materi ini harus kalian pelajari, kalian baca. Ada di buku siswa ada ataupun di buku LKS kalian. Kalian hafalkan karena nanti pasti akan keluar soal-soal yang berkaitan dengan puasa seperti ini. Dan kita lanjut ke nomor 13 anak-anak. Sebutkan 3 hikmah puasa dalam membentuk akhlak mulia. Di puasa itu membentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Apa saja anak-anak? Coba kita lihat jawabannya ya. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah melatih kejujuran. Karena ketika kita puasa, kita jujur, hanya kita dan Allah saja yang tahu apakah kita
berpuasa sungguh-sungguh atau tidak. Dan yang ketiga adalah melatih kedisiplinan. Kita disiplin puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Kita disiplin waktu juga, antara waktu berbuka dan waktu sahur dan lain sebagainya. Dan kita bonus ya, hikmah yang lain adalah menanamkan rasa kasih sayang, karena ketika kita puasa kita merasakan derita orang yang kelaparan dan lain sebagainya. Di bulan puasa kita dianjurkan banyak bersedekah, kita memberi pada orang lain, maka itu bentuk kasih sayang kepada orang lain. Kemudian puasa juga melatih sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih kesabaran, karena puasa itu harus sabar, menahan makan, minum, dan hal yang membatalkan mulai fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu yang sangat panjang dan butuh kesabaran di dalamnya. Dan kita lanjut ke soal yang nomor 14, anak-anak. Kita berganti kepada tema yang selanjutnya, yakni tentang Rasul Allah. Yang pertama adalah Nabi Dawud alaihissalam. Sebutkan hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Dawud alaihissalam. Yang pertama, Nabi Dawud sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Nabi Dawud sangat kuat di dalam beribadah malam harinya. Yang ketiga, Nabi Dawud kuat berpuasa. Bahkan puasa beliau dikatakan sebagai puasa yang terbaik. Sehari berpuasa dan sehari berbuka atau tidak berpuasa. Kemudian banyak beramal soleh. Keberanian yang luar biasa. Nabi Dawud tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Bahkan beliau adalah salah satu tentara dari Raja Talut yang mengalahkan dan membunuh Raja Jalut. Raja Talut ini adalah raja yang baik dan bijaksana dan beriman kepada Allah. Sedangkan Raja Jalut adalah raja yang durhaka, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Dawud alaihissalam tentara dari Raja Talut, yang mana ia membunuh Raja Jalut, raja yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, berkata Nabi Dawud alaihissalam, ada mukjizat Nabi Dawud. Yang pertama adalah beliau diturunkan kepadanya kitab Zabur. Beliau memiliki suara yang merdu untuk membaca kitab Zabur. Bahkan gunung dan burung pun ikut bertasbih bersama beliau ketika membaca kitab Zabur. Kemudian dapat melunakkan besi untuk membuat peralatan, baik itu peralatan perang ataupun peralatan kesehari-harian. Kemudian beliau akhirnya menjadi raja dan memiliki kerajaan yang sangat kuat, bahkan tidak terkalahkan. Kita lanjut kepada soal yang nomor 15, anak-anak. Kita berganti kepada Nabi Sulaiman. Sebutkan hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu tetap rendah hati walaupun beliau kaya dan berkuasa. Nabi Sulaiman itu mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Dawud alaihissalam. Maka beliau menjadi raja yang sangat besar, bahkan kekuasaannya sangat luas. Tetapi beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian beliau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi salah satu nabi dari nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memerintah dengan adil dan bijaksana. Beliau kasih sayang terhadap binatang, apalagi terhadap rakyatnya. Kemudian beliau gemar dan sangat semangat di dalam berdakwah. Salah satunya adalah dakwah kepada Raja Saba, untuk yang mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam juga harus kalian hafalkan. Yang pertama, Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Salah satunya di dalam Al-Quran Allah jelaskan di dalam surat An-Naml tentang semut. Ketika semut itu khawatir ada tentara Nabi Sulaiman yang sedang lewat, maka Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut itu sehingga Nabi Sulaiman tersenyum
mendengar perkataan semut yang khawatir atau takut akan terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman dapat menundukkan jin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dapat memerintah angin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat menaiki angin sehingga perjalanan Nabi Sulaiman itu bisa cepat. Dan juga Nabi Sulaiman dapat memerintah binatang karena beliau mengerti bahasa binatang. Salah satunya adalah kisah di Al-Quran tentang burung hudhud yang beliau terlambat ketika dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian anak-anak, kita lanjut ke soal yang nomor 16 ya. Kita ganti kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Sebutkan hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama adalah beliau sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka. Dan beliau tidak pernah berhenti mengajak umatnya untuk beribadah. Dan yang ketiga, beliau selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kemudian kita lanjut anak-anak ke nomor 17, yakni soal tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam, dan beliau melanjutkan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam di satu kaum yang didakwai oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Ilyas wafat, dilanjutkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Yang dapat kita teladani dari kisah beliau adalah beliau pelanjut kekuasaan atau dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian beliau mampu menciptakan kaumnya untuk hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kaum Nabi Ilyas ini adalah kaum yang awalnya penyembah berhala. Kemudian didakwai oleh Nabi Ilyas, tetapi Nabi Ilyas ini dimusuhi sehingga beliau menyingkir selama 10 tahun. Nah, di dalam masa pengasingan atau Nabi Ilyas ini berhenti berdakwah, kaumnya mendapat banyak cobaan. Sehingga akhirnya kaumnya ini meminta kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari malapetaka. Maka Nabi Ilyas berdoa dan kemudian kaumnya kembali tentram, keadaan normal kembali. Sampai Nabi Ilyas kemudian dakwahnya berkembang anak-anak. Akan tetapi akhirnya kaumnya durhaka kembali, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab dengan gempa bumi yang dahsyat. Sementara Nabi Ilyas alaihissalam beserta pengikutnya dan orang-orang yang beriman itu selamat. Kemudian anak-anak, dakwah Nabi Ilyas ini dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa. Beliau mampu melanjutkan dakwahnya Nabi Ilyas dan menciptakan kaumnya dalam keadaan rukun, tentram dan makmur karena berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat kita teladani dari Nabi Ilyas juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya itu membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Anak yang berbahagia, kita lanjutkan yang terakhir adalah teladan dari kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau adalah orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan sehingga mendapat gelar Al-Amin. Kemudian dapat dipercaya tadi Al-Amin, selalu menyampaikan kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad mengajak selalu kepada kebaikan. Kemudian cinta dan sayang kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah yang lainnya. Kemudian cerdas dan bijaksana di dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Nabi Muhammad selalu menjauhi dosa dan maksiat. Dan anak-anak, Nabi Muhammad juga seorang yang suka bekerja keras. Walaupun beliau yatim, bahkan ditinggal ayah dan ibunya sejak kecil, beliau tidak manja, beliau mandiri. Beliau ikut pamannya berdagang, bahkan menggembala domba, dan juga selalu berusaha keras, tidak pernah menyerah. Anak-anak, di antara hal-hal yang berkaitan dengan teladan Nabi Muhammad SAW adalah kalian juga harus belajar
tentang peristiwa penting Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan dengan tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal ya, tahun 571 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau meninggal ketika beliau masih dikandung ibunya. Di waktu kecil beliau sering membantu menggembala kambing dan juga ikut berdagang bersama pamannya, bahkan sampai ke luar negeri. Beliau pada usia muda rajin bekerja dan juga tangguh, memiliki fisik dan tubuh yang kuat. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur sehingga beliau dikenal atau digelari oleh kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan Nabi Muhammad pada usia 40 tahun mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira dengan surat yang pertama Iqra, gitu ya, surat Iqra atau surat Al-Alaq ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, yaitu penutup para rasul dan para nabi, sehingga setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. Sehingga kalau ada orang yang mengaku nabi dan rasul, maka jelas itu adalah nabi dan rasul yang palsu. Anak-anak yang berbahagia, demikianlah pembahasan soal-soal akhir semester ganjil ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam belajar. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.